Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guma Dwi Prasetya, NIM 1905120401 dari Teknik Informatika 19A di Universitas Negeri Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sebelum kita ke sejarah internet, alangkah baiknya kita berkenalan dengan internet. Apa sih internet itu? Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite yang biasa disingkat TCP atau IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Itulah internet, dan kalian sudah mengetahui apa itu internet. Dan langsung saja kita ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang sejarah internet. Internet berawal pada tahun 1957 melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat ARPA. Amerika Serikat bertekad mengembangkan jaringan komunikasi terintegrasi yang saling menghubungkan komunitas sains dan keperluan militer. Hal ini dilatar belakangi oleh terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Karena pada tahun ini, yaitu 1957, Soviet meluncurkan Sputnik. Sputnik ini adalah satelit buatan Uni Soviet pada saat puncak perang dingin yang mengejutkan dunia barat dan menyebabkan Amerika Serikat memulai perlombaan antariksa. Karena itu, Amerika Serikat membentuk sebuah badan di dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertujuan agar Amerika Serikat mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut. Salah satu sasarannya adalah teknologi komputer, dan badan ini disebut ARPA, yaitu Advanced Research Project Agency. Itulah awal dari internet. Dan selanjutnya, perkembangan internet. Perkembangan internet berawal dari ARPANET. Perkembangan besar internet pertama adalah penemuan terpenting ARPA, yaitu paket switching pada tahun 1960. Paket switching ini merupakan sebuah metode pengiriman data yang memecah-mecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Tujuan dari pemecahan data tersebut adalah supaya terdapat fleksibilitas dalam proses pengiriman data. Maksudnya adalah data tidak dikirim melalui satu jalur khusus, tapi dikirim secara paralel dengan memanfaatkan jalur koneksi lain yang tidak terlalu padat. Dan paket switching ini jaraknya yang jauh kini bukan masalah lagi untuk melakukan komunikasi data sebab sudah ada paket switching. Sejauh apapun jarak dari pengirim ke penerima, pesan yang dikirimkan data sampai dengan lancar dan tergolong cepat karena bersifat paralel. Selanjutnya, kemudian pada tahun 1969 dibuatlah jaringan komputer oleh ARPA, Advanced Research Project Agency, dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Program ini dikenal dengan nama ARPANET. ARPANET kemudian merancang sebuah jaringan dengan kehandalan teknologi informasi yang dapat memindahkan data dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat, dan ditetapkan sebagai sebuah standar pembangunan protokol baru yang saat ini dikenal TCP atau IP, Transmission Control Protokol atau Internet Protokol. Selanjutnya, tujuan awal diciptakannya internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US Department of Defense, merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Ya, tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada Desember 1969, pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan pas itu saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah.
dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu MILNET yang fokus mengurusi keperluan militer, dan ARPANET yang fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Gabungan kedua jaringan ini akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Selanjutnya muncul NSF-Net, National Science Foundation. Pada akhir tahun 1970-an, NSF, National Science Foundation, melihat begitu besarnya dampak ARPANET bagi penelitian universitas. Namun hanya universitas yang memiliki kontrak penelitian dengan DoD yang dapat bergabung ke ARPANET. Pada tahun 1985, NSF mulai merancang jaringan backbone berkecepatan tinggi yang akan menghubungkan ke-6 pusat superkomputernya di San Diego, Boulder, Kentucky, Pittsburgh, Ithaca, dan Princeton. Jaringan ini diproyeksikan sebagai pengganti ARPANET. Ini berkembang hingga ditutupnya ARPANET tahun 1990. Lalu dirilisnya World Wide Web yang biasa disingkat WWW. Sampai sekarang internet dikenal oleh hampir semua lapisan masyarakat. Runtutan sejarah internet. Tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET yang akan membentuk menjadi internet. Pada tahun 1980, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1982, protokol standar CCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982. Dan pada tahun 1984 mulai digunakan sistem nama domain. Tahun 1986, National Science Foundation Network yang biasa disingkat NSF-Net dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-Net. Tahun 1990, ARPANET dibubarkan. Akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Awalnya informasi yang bisa didapat lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang WWW World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Tahun 1993, internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Dan pada tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah dan perkembangan internet di Indonesia. Tahun 1990, perkembangan internet di Indonesia sesungguhnya mulai dirintis oleh komunitas pengguna amati radio yang disebut Paguyuban Net, yang biasa disebut Paguyuban Network. Tahun 1986, kegiatan amati radio diamati Radio Club ITB dengan menggunakan pesawat radio pemancar SSB, single sideband milik Arya Sudi Pratama dan komputer Apple II milik Ono W. Purbo. Selanjutnya berkembang pada tahun 1992, gateway radio paket mulai dikembangkan di ITB. Jadi yang pertama mengembangkan internet di Indonesia yaitu pada kampus ITB. Tahun 1992 sampai 1994, teknologi radio paket TCP atau IP untuk internet mulai diadopsi di BPPT, 8 UI dan ITB. Tahun 1992 sampai 1993, Muhammad Ihsan dan Andriati 8 menjalin kerjasama dengan DLR, lembaga antariksa Jerman, mengembangkan teknologi radio paket pada pita 70 cm dan 2 meter. Tahun 7 Juni 1994, Randy Bush, Portland, Oregon, US melakukan ping ke IPTechNet yang hasilnya dilaporkan ke National Science Foundation. NSF. Email mulai populer digunakan di Indonesia. Tahun 1996, ITB terlibat ke dalam jaringan penelitian Asia Internet Interconnection Initiative (AI3).
Dan perkembangan pada tahun 1997 sampai 1998, ITB menjadi bagian penting dari AI3 di Indonesia yang berhasil menghubungkan lebih dari 25 lembaga pendidikan di Indonesia. Tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional Diknas mengoperasikan Jardiknas dan Inherent yang menghubungkan lebih dari 15.000 sekolah ke internet. Itulah perkembangan dan sejarah internet di Indonesia. Manfaat internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Secara internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu internet merupakan sarana komunikasi murah. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Jadi manfaat internet itu banyak sekali, bukan hanya ini. Karena kalian bisa menjelajah situs yang bermanfaat, melihat video, dan masih banyak lagi manfaat internet. Bukan hanya ini saja. Selanjutnya, dampak positif perkembangan internet. Kalian bisa berkomunikasi dengan chat melalui aplikasi chat yang populer dan media pertukaran data dengan internet. Kalian bisa, ini adalah dampak positifnya, media untuk mencari informasi dan data, kolaborasi, dunia pendidikan, media kehidupan sosial, kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, persaingan dalam dunia kerja, kedokteran, langkah para pengusaha. Ini adalah dampak positif perkembangan internet. Kalau ada dampak positif, pasti tidak ketinggalan adalah dampak negatif internet. Dampak negatifnya adalah cybercrime dan banyak sekali dampak negatif, tapi itu tergantung orangnya, dan pornografi, kekerasan, penipuan, carding, perjudian, mengurangi sifat sosial manusia, sikap individualisme, kecanduan game online, berdampak pada bidang ekonomi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah aplikasi internet. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Salah satu aplikasi tersebut adalah sebagai berikut. Resource sharing. Jadi resource sharing itu kita bisa berbagi file yang telah terhubung melalui jaringan ya. Kalian bisa berbagi file lewat WA dengan mengirimkan foto kalian ke teman kalian, itu juga sharing file, sharing device. Ini juga file-file dari CD drive atau hard disk kalian bisa juga dikonekkan dan saling mengirim data. Kemudian komunikasi dan informasi lewat email. Kalian bisa meng-email teman kalian dengan internet dan World Wide Web. Ini adalah, kalau kalian tahu situs berita mungkin pasti ada World Wide Web-nya. Itu merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Jadi tampilannya. Terus File Transfer Protocol atau FTP adalah suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya melalui program FTP yang juga disebut FTP client. Pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Itulah penjelasan saya mengenai sejarah internet. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.